Mereka bilang, rumah adalah tempat paling aman untuk pulang. Tapi bagiku, rumah ini adalah penjara berlapis emas, di mana suamiku adalah orang asing yang paling tidak kukenal. Malam ini, di bawah hujan ini, aku menyadari satu hal, aku lebih baik menggigil kedinginan di luar sana, daripada mati kesepian di samping seseorang yang hanya mencintai ambisinya sendiri. Pagi hari, suara denting sendok yang beradu dengan piring. Suasana sangat sunyi, hanya ada suara berita di TV yang dikecilkan volumenya. Maya, suara lembut, mencoba memulai percakapan. Mas, ini omelet kesukaanmu. Aku buatkan agak pedas sedikit supaya kamu semangat. Aris, mata terpaku pada layar ponsel, jari mengetik cepat. Ya, taruh saja di sana. Aku sudah terlambat rapat koordinasi proyek Sudirman. Maya, setidaknya makan 2 suap, Mas. Kamu belum sarapan sejak kemarin lusa dengan benar. Aris, menghela napas kasar, meletakkan ponsel dengan keras. Maya, aku sedang mengurus proyek miliaran. Kamu pikir aku punya waktu untuk duduk santai menikmati omelet? Aku bekerja untuk membayar cicilan rumah ini, mobilmu, dan gaya hidupmu. Maya, terdiam, menunduk. Aku tidak pernah minta rumah sebesar ini, Mas. Aku hanya ingin sarapan bersama suamiku. Aris, berdiri, mengambil tas. Jangan mulai lagi. Aku pulang malam. Jangan tunggu aku. Siang hari, Maya sedang membersihkan debu di meja kerja Aris. Ia menemukan sebuah kotak kecil di tumpukan dokumen. Ia membukanya, sebuah kalung berlian yang sangat indah. Wajah Maya berbinar, mengira itu kejutan untuknya. Maya, bicara pada diri sendiri. Mungkin aku salah menilainya. Mungkin ini alasan dia begitu sibuk. Maya melihat struk di bawah kotak. Tanggal pembelian, kemarin. Namun, saat ia melihat kartu ucapan di dalamnya, wajahnya pucat. Kartu itu kosong, namun ada catatan kecil di balik struk, untuk Clarissa, terima kasih atas kerjasamanya. Jam 11 malam, hujan deras di luar, Aris masuk dengan jas basah kuyup. Maya duduk di kursi kayu, bukan di sofa. Lampu utama dimatikan, hanya ada lampu sudut yang redup. Aris, kenapa belum tidur? Sudah kukatakan jangan menungguku. Maya, suara datar namun tajam. Siapa Clarissa? Aris, langkah kakinya terhenti. Apa yang kamu lakukan di ruang kerjaku? Kamu memata-matai aku. Maya, berdiri, melempar kotak perhiasan ke atas meja. Aku istrimu, bukan mata-mata. Aku membersihkan debu di tempat yang seharusnya menjadi tanggung jawabku. Tapi aku justru menemukan ini. Kalung berlian untuk wanita lain, sementara aku di sini bahkan lupa kapan terakhir kali kamu membelikanku setangkai mawar. Aris, mendekat dengan emosi. Itu urusan bisnis, Maya. Clarissa adalah putri dari pemilik modal utama proyekku. Itu gratifikasi, maksudku apresiasi supaya proyek kita aman. Kamu tidak tahu betapa kotornya dunia di luar sana demi memberi kamu makan. Maya, berteriak. Bohong, kamu memberikan perhiasan seharga ratusan juta pada wanita lain sementara istrimu sendiri merasa seperti pembantu di rumah ini. Kamu memberikan waktumu, perhatianmu, dan hartamu pada orang asing, tapi kamu memberikan sisa-sisa kemarahanmu padaku. Aris, membanting tasnya ke lantai, karena kamu membosankan, kamu hanya tahu mengeluh. Lihat dirimu, selalu dengan daster itu, selalu dengan wajah sedih itu. Bagaimana aku bisa betah di rumah jika setiap pulang aku hanya melihat beban? Plak, Maya menamparkan Aris. Keheningan yang menyakitkan menyusul. Maya, sambil menangis sesenggukan. Beban, aku melepaskan karir guruku karena kamu memintaku fokus di rumah. Aku melayani ibumu yang selalu menghinaku karena aku belum hamil. Aku bertahan dalam kesepian ini karena aku mencintaimu. Tapi malam ini, beban itu akan hilang dari hidupmu. 2 jam kemudian, Aris terbangun dari sofa di ruang tamu, kepalanya sakit. Ia masuk ke kamar, berharap Maya sudah tidur. Namun, lemari pakaian terbuka. Setengah isinya kosong. Di atas bantal, terdapat sebuah buku catatan kecil, buku harian Maya. Aris, membaca dengan suara narasi dalam hati. Hari ke-1000 pernikahan kita. Aris lupa lagi hari jadi kami. Tidak apa-apa, mungkin dia lelah. Tadi ibu mertua datang. Beliau bilang aku wanita mandul yang tidak berguna. Aku ingin menangis di bahu Aris, tapi saat dia pulang, dia langsung membentakku karena kopinya kurang manis. Aku mencintaimu, Aris, tapi aku mulai lupa kenapa aku mencintaimu.
Aris terduduk di lantai. Ia memegang buku itu dengan tangan gemetar. Aris berbisik, apa yang telah aku lakukan? Pagi hari, Maya sedang duduk melihat anak-anak bermain. Aris datang dengan penampilan kacau, tidak rapi seperti biasanya. Aris, aku tahu kamu akan ke sini. Tempat di mana kamu merasa paling bahagia. Maya, tanpa menoleh, pergilah, Aris, urus saja proyekmu. Kamu sudah bebas dari beban itu. Aris berlutut di samping kursi Maya, suara serak. Aku membaca bukumu. Semalam, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak memikirkan proyek. Aku memikirkan malam saat aku melamarmu di bawah hujan. Aku berjanji akan menjagamu, tapi akulah yang paling menyakitimu. Maya, kata-kata tidak bisa menghapus bekas tamparan di hatiku, Mas. Aris, aku tahu, aku tidak minta kamu pulang sekarang. Aku tidak pantas. Tapi izinkan aku membuktikan bahwa rumah itu masih milikmu. Aku sudah bicara pada ibu, aku memintanya untuk berhenti ikut campur dan menghormatimu. Dan soal Clarissa, itu murni pekerjaan, tapi aku salah karena tidak jujur padamu. Aku terlalu sombong untuk mengakui aku butuh dukunganmu. Maya menoleh pelan, melihat mata Aris yang sembab. Kenapa baru sekarang? Aris, karena aku baru sadar, istana yang kubangun tidak ada artinya jika ratunya tidak ada di sana. Aku lebih baik tinggal di gubuk sempit asal ada kamu yang menyambutku dengan tulus, bukan dengan ketakutan. Adegan akhir, ruang makan, beberapa minggu kemudian. Suasana lebih terang, ada bunga mawar segar di meja. Aris duduk tanpa ponsel di tangannya. Ia membantu Maya menata piring. Aris, omeletnya baunya enak sekali. Terima kasih ya, Maya. Maya tersenyum tipis, mulai ada binar di matanya. Sama-sama. Oh ya, bagaimana pekerjaanmu hari ini? Aris menggenggam tangan Maya di atas meja. Pekerjaan bisa menunggu. Sekarang, ceritakan padaku tentang harimu. Aku ingin mendengar semuanya. Seringkali, kita terlalu sibuk membangun dinding yang megah, membeli hiasan yang mahal, dan mengejar kesuksesan di luar sana, hingga kita lupa bahwa pondasi terkuat dari sebuah rumah bukanlah semen atau baja, melainkan penerimaan dan komunikasi. Pertengkaran antara Aris dan Maya mengingatkan kita bahwa luka terdalam seringkali bukan datang dari orang asing, melainkan dari pengabaian orang yang paling kita cintai. Namun, dari luka itu pula kita belajar, bahwa tidak ada kata terlambat untuk pulang. Pulang bukan hanya berarti kembali ke sebuah bangunan, tapi kembali pada hati yang selama ini kita sakiti. Jangan menunggu badai datang untuk menyadari berharganya sebuah lentera. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari arti sebuah kehadiran. Karena pada akhirnya, kesuksesan terbesar dalam hidup bukanlah seberapa tinggi karir yang kita capai, melainkan kepada siapa hati kita bisa berlabuh dengan tenang saat dunia terasa melelahkan. Sayangilah orang yang menunggumu di rumah. Dengarkan suaranya, hargai pengorbanannya, dan jadikanlah rumahmu tempat paling hangat di dunia.